Pekan kemarin, publik dihebohkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Pasalnya, pada Kamis malam kemarin, terjadi peristiwa kebakaran yang menghabiskan puluhan rumah hingga diantaranya terkena dampak atas peristiwa tersebut, tidak terkecuali rumah masa kecil almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Lantas seperti apa peristiwa yang mengagetkan banyak orang tersebut? Benarkah jika rumah masa kecil almarhum UJ yang justru selamat dari amukan si jago merah ramai menjadi viral di sosial media? Tak hanya heboh soal rumah masa kecil UJ yang selamat dari amukan si jago merah, warganet juga tengah dihebohkan dengan kabar soal kedekatan antara anak dari mendiang UJ, Adiba Kanza Azahra, dengan striker dari tim nasional Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang tengah santer menjadi sorotan lantaran kabar soal Egy yang tengah mempersiapkan acara lamaran untuk Adiba. Lantas seperti apa Pipik Dian Irawati sebagai ibu yang justru sudah memberikan lampu hijau untuk Adiba dan juga Egy agar bisa segera menikah? Seperti apa pula perasaan Umi Pipik ketika melihat keseriusan Adiba yang menurutnya sudah layak menjadi seorang ibu rumah tangga? Benarkah jika Pipik ingin anak-anaknya bisa menikah di usia muda seperti halnya ia dan almarhum UJ pada kala itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pekan kemarin, publik dihebohkan dengan kabar soal kebakaran yang melanda pemukiman warga di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat pada Kamis malam 27 Januari 2022 lalu. Pasalnya, kebakaran yang terjadi pada pukul 10:30 itu terjadi di daerah di mana terdapat rumah dan masjid milik almarhum UJ dan keluarga besarnya yang terletak di Gang Budi Rahayu, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun dalam insiden tersebut terselip pemandangan yang cukup menakjubkan. Pasalnya atas kejadian tersebut, banyak rumah yang habis dilalap si jago merah. Sementara rumah dan masjid milik almarhum UJ dan keluarganya justru masih kokoh berdiri, hanya beberapa dinding di bagian samping rumah yang terlihat menghitam. Lantas seperti apa kronologis peristiwa ini terjadi? Benarkah sempat ada kejadian aneh saat api akan mendekat ke rumah mendiang suami dari Umi Pipik ini? Posisi di masjid, rumah WW udah kena, ini mah rumah WW. Masjid, udah kena, ini rumah WW. Kejadiannya lebih kurang jam 10:30-an ya, 10:30-an. Memang pada waktu itu saya lagi dipijit, lagi diurut. Nah tiba-tiba ada teriakan dari atas, kebakaran gitu. Cuma jadi pertanyaan saya, kok kenapa dari atas gitu kan? Kalau kebakaran kan teriakan dari bawah, ini dari atas. Dari ada anak mantu. Adik mantu dari adik saya. Nah, nggak lama saya keluar ngelihat api udah tinggi.
Ya udah bingung kita mau ngapa kan. Paling ya udah bilang sama istri bawa surat-surat aja deh yang ada, udah saya keluar. Karena saya udah berpikiran satu ya udah pasti kena gitu. Karena pertama berdekatan, kedua api itu udah tinggi. Ya udah saya cuma bisa pasrah aja sama Allah gitu kan. Karena saya cuma minta sama Allah satu, ya Allah ini kan sebentar lagi Ramadan ya. Kita perlu masjid nih gitu. Tolong deh Allah selamatkan. Jadi memang ada banyak keanehan ya yang saya nggak fokus dengan hal itu. Cuman banyak yang cerita dari warga, dari orang-orang yang bantu itu angin tuh api ketika mau kesini nggak tahu muter balik lagi gitu kan, akhirnya menyambarnya ke belakang sana. Termasuk di sini juga dia loncat ke situ. Karena awalnya kan dari sini loncat ke situ kan. Nah ke belakang merambat ke sini. Nah ini paling lama nih rumah sebelah ini nih, pemadamannya, pendinginannya paling lama. Saya nggak tahu, nggak dengar infonya, tapi kayaknya enggak deh, baik-baik aja kok. Mungkin bukan rumah beliau, tapi mungkin tetangga atau apa, daerah situ. Tapi beliau baik-baik aja. Ya kan Allah yang kehendaki semuanya. Mukjizat itu bukan buat manusia, tapi kan Allah. Ya, enggak. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Kejadian kebakaran ini tentu membuat Umi Pipik terkejut dan juga diselimuti perasaan trauma. Pasalnya, jika menelisik ke belakang tahun 2014 silam, kediaman rumah mendiang UJ dan Umi Pipik juga sempat mengalami hal yang sama. Bedanya saat itu, rumah yang ditempati mendiang UJ dan Pipik yang berlokasi di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sengaja dibakar oleh seseorang yang mengaku sakit hati. Lantas seperti apa Umi Pipik melihat peristiwa kebakaran di lingkungan rumah masa kecil mendiang suaminya itu? Ya dulu ya, 2014. Jadi kalau udah dengar rumah kebakaran tuh saya langsung aduh, ya Allah, bilang semoga dikasih kesabaran ya yang kehilangan harta bendanya, diberikan kekuatan kan gitu ya, karena ya tempat berteduh kita gimana sih, tetapi yakini bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Saat saya dulu rumah saya kebakar, semua habis, gak disisain sama sekali. Baju saya, semualah, mau tas saya segala macamnya gak disisain. Sampai yang mikir aduh ya Allah nanti tinggal di mana ya setelah ini ya. Tapi ya udah aja terserah Allah deh. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan. Alhamdulillah udah bisa bangun rumah sendiri. Walaupun proses ya, nikmatin aja. Alhamdulillah membuat anak semakin dewasa, semakin berpikirnya itu jauh lebih udah gak kekanak-kanakan lagi. Udah ngerasa apa yang dia punya udah diambil semua. Jadi ya saya lebih menguatkan bahwa kita itu semuanya milik Allah. Ya, mau orang tua kamu, mau anak-anak saya semua milik Allah, harta saya pun milik Allah gitu. Kita milik Allah juga. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa di dunia ini. Kita cuma numpang lewat doang, nyewa aja ke Allah gitu. Jadi udah ikhlasin kalau saat Allah kita cuma dititipin amanah, saat Allah meminta amanah itu ya harus dikembalikan kan gitu. Jadi ya buat yang kejadian seperti saya alami itu ya semoga diberikan kekuatan hati. Insya Allah akan ada ganti. Tak hanya heboh soal rumah dan masjid milik almarhum UJ dan keluarganya yang selamat dari amukan si jago merah, warganet juga tengah dihebohkan dengan hubungan asmara Adiba dengan seorang pesepak bola muda, Egy Maulana Fikri. Lantas, apa yang membuat Umi Pipik justru berharap agar Adiba bisa segera menikah muda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pemirsa Intens Investigasi,
Jika sebelumnya sempat ramai dikabarkan adanya hubungan yang tak biasa, bahkan sampai berduet dengan pesinetron dan penyanyi tampan Zikri Daulay. Kini, putri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik, Adiba Kanza Azhara, justru tengah ramai dan santer dikabarkan tengah dekat dengan pesepak bola muda yang tengah bersinar, Egy Maulana Fikri, dengan menjalani kedekatan secara ta'aruf. Ya, meskipun malu-malu mengakui adanya hubungan spesial di antara mereka, kedekatan keduanya justru sudah mulai sering terlihat. Seperti halnya beberapa waktu lalu, Adiba sempat melakukan live Instagram bersama Egy menjawab rasa penasaran netizen perihal hubungan mereka. Lantas seperti apa Umi Pipik menilai kedekatan di antara keduanya? Dan benarkah sebagai ibu, Umi Pipik memberikan restu dengan mengizinkan anaknya untuk menikah muda seperti halnya ia dan almarhum Uje di zaman dulu? Kita ini apa nih, Bang? Saudara. Kita bukan pacaran. Iyalah salah tingkah. Orang kita nggak pacaran kok. Nggak pacaran tapi ntar taruhan. Oh, Maggie. Maggie mah udah lama. Mereka jadi hubungan udah lama, udah hampir mungkin tahun ya, 4 tahun, 5 tahun mungkin ya. Masih lama, Egy kan masih dikontrak juga, belum boleh pulang nanti. Adiba juga masih kuliah, nah, boleh banget. Jadi menikah muda itu jangan sampai takut kita belum punya materi nih, nanti gimana gitu. Enggak, justru dengan kita menyempurnakan ibadah dengan pernikahan itu Allah datangkan rezeki. Dulu saya sama almarhum juga nggak punya apa-apa, tapi bismillah aja gitu, rezeki Allah yang kasih. Buat saya mungkin ya dia udah pantes nih ya dengan umurnya. Kadang juga dulu suka nanya-nanya anak-anak, Umi dulu sama Abi nikah umur berapa sih? Muda banget Umi waktu itu nikah, 20 udah nikah katanya gitu. Makanya anaknya udah gede-gede kayak kamu kan gitu, jadi enak. Saya semangatin nikah muda tuh enak. Enggak sih, aku belum ada pikiran karena aku yang terpenting lulus kuliah dulu. Ya, sebagai orang tua, Umi Pipik tentu sadar bahwa menikah merupakan hal yang baik, terlebih lagi dengan menikah tentu menjauhkan kedua pasangan dari fitnah. Lantas seperti apa Umi Pipik menyemangati Adiba untuk bisa segera menikah di usianya yang masih muda? Dan benarkah selain dirinya, hubungan anaknya dan Egy juga sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tua Egy yang sudah mengizinkan jika Egy anaknya untuk menikahi putri sulung mendiang almarhum Uje dan Umi Pipik tersebut? Egy baik, Egy soleh, ibadahnya rajin, itu yang saya lihat, anaknya sopan. Ya semoga cuma saya nggak tahu. Ya pokoknya doa buat anak-anak yang terbaik aja. Kalau memang saat itu anak-anak udah siap, Adiba udah siap, ya sudah. Saya mengikhlaskan, saya mendukung, mendoakan kan gitu. Jadi orang tua juga nggak boleh, dulu lah Umi lagi pengen, nanti Umi kesepian, Umi nanti pengen sama kamu, nggak boleh gitu juga. Belum hoax itu diberitain Adiba mau lamaran, belum hoax itu belum. Ntar kalau udah juga dikabarin kan gitu. Secara omongan juga belum ya Umi ya? Belum. Mereka masih hanya deket aja. Orang tuanya Egy juga udah memberikan lampu hijau. Saya juga memberikan lampu hijau. Tinggal tergantung anaknya aja nih kapan siapnya kan gitu. Kadang kalau saya, kapan nih dihalalin? Ya tante gitu. Kadang iya Umi, ntar deh Umi. Dia kan masih kontrak ya, jadi dia masih profesional kerjanya dulu. Taruh juga belum ya Umi ya? Masih berteman aja ya Umi? Ya deket maksudnya ya ada hubungan mereka. Ramai dikabarkan akan segera dilamar. Seperti apa Umi Pipik yang justru semakin protektif terhadap Adiba hingga ia kerap ikut di saat Adiba dan Egy pergi berdua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar kedekatan Adiba dengan pesepak bola muda Egy Maulana Fikri memang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Namun rupanya kedekatan di antara keduanya sudah terjalin sejak lama. Pasalnya sebagai ibu, Umi Pipik mengaku jika Egy sudah sering berkunjung ke rumahnya. Begitupun dirinya yang sudah mengenal keluarga Egy. Lantas seperti apa Umi Pipik menilai sosok Egy Maulana dan juga keluarga besarnya? Benarkah lantaran tak ingin ada fitnah dan juga perbuatan yang tidak diinginkan, ia selalu mengingatkan anaknya itu untuk tidak berduaan hingga Umi Pipik yang selalu ikut kemanapun anaknya itu pergi? Ya kan emang saya udah kenalnya lama. Udah kenal sama mereka udah 4 tahun, Egy juga sering ke rumah. Terus kita pernah makan sekeluarga. Terus kemarin juga Adiba pergi ke Medan sama adiknya, sama Ayla, karena saya nggak bolehin dia pergi sendiri, harus ada temennya karena saya nggak bisa nemenin. Karena ada undangan kakaknya Egy kan menikah, jadi saya diundang, cuma saya nggak bisa datang karena saya ada di luar kota. Jadi Adiba yang perwakilan ke sana sama adiknya. Mereka belum ada obrolan ke sana, soalnya masih saling mempersiapkan diri masing-masing. Karena kan buat menikah itu kan bukan hanya materi, kesiapan materi ya, tapi kan Adiba sudah siapkah dia jadi istri, mentalnya yang harus disiapkan. Egy sudah siapkah dia jadi suami yang akan membimbing istrinya gitu. Jadi itu mereka yang harus siapkan itu, dan saya rasa belum ada obrolan ini, masih hanya ya hubungan aja. Cuma saya terus nasehatin nggak boleh berdua-duaan. Kalaupun pergi ada saya. Kalaupun makan saya ikut. Saya tahu gitu, karena ya saya tahu beberapa temennya seperti itu. Jadi ya untuk hal yang ini saya yakin juga almarhum bagaimana anaknya. Cuman tetap itu tadi yang dilihat ya pastinya agamanya. Sebetulnya pesan ini bukan hanya khusus pada Adiba ya, pada semua lah, termasuk anak saya, anak pemirsa semua. Ya itu tadi, ketika ta'aruf ya kita harus bisa melihat, bisa gak anak ini membawa anak kita ke jalan Allah, itu aja sih. Kedekatan Adiba dan Egy memang sudah serius. Selain sudah saling mengenal keluarga besar masing-masing, Umi Pipik tidak menyangkal memang ada hubungan yang spesial di antara putrinya dan Egy. Meski begitu, nampaknya Adiba harus bersabar dengan hubungan long distance relationship atau LDR. Pasalnya, saat ini Egy tengah merumput di salah satu klub di Slovakia. Lalu seperti apa Umi Pipik yang harus melepaskan Adiba jika ia benar-benar akan menikah dengan Egy? Dan benarkah Umi Pipik merasa anaknya sudah pas untuk menjadi seorang ibu rumah tangga? Harus siap lah, namanya orang tua ya. Apalagi anak pertama, melepaskan walaupun berat ya, tapi kan memang itu udah tugas kita. Orang tua kan cuma mendidik, merawat, membesarkan. Terus setelah itu ada yang meminang, ada yang meminta, ya kita orang tua harus mengikhlaskan kan gitu. Harus ya kan semuanya juga seperti itu ya. Tapi belum. Egy kan masih dikontrak di sana. Belum pulangnya juga kalau ada event aja. Jadi masing-masing saya suruh untuk mempersiapkan diri dulu. Adiba tuh tipe anak yang pendiam, terus senangnya di rumah. Itu Adiba. Saya bersyukur ya punya anak ABG yang maksudnya nggak cicilan kesana kemari. Dia tuh udah di rumah aja, di rumah belajar ngedesain, bikin baju, udah. Jarang banget dia pergi keluar. Kalaupun pergi paling bisa dihitung pakai jari. Itu juga sama teman-teman perempuannya, teman-temannya nginep di rumah, baru dia besok mau pergi, ya udah. Jadi buat saya mungkin ya dia udah pantas ya dengan umurnya.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu siang, sore, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.